Bapa kami di surga, di malam ini kami datang kepadamu Bapa. Kami boleh bersekutu dengan Engkau melalui nyanyian, kami boleh memuji Engkau, kami boleh menaikkan doa-doa yang kami panjatkan bersama-sama di malam ini kepada Engkau Bapa. Kami merasakan kedekatan kami dengan Engkau. Melalui doa kami boleh berbicara banyak hal Tuhan. Dan kami percaya Tuhan di malam ini Engkau juga akan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Bapa, hati kami siap untuk mendengar. Berbicaralah kepada kami dan hamba-Mu menyerahkan diri ini yang penuh dengan keterbatasan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus penuhi, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah pemberitaan firman ini. Sehingga kami setiap orang yang menanti, mendengar dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan. Dan kami bisa praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia selalu dipenuhi dengan permasalahan. Mungkin masalahnya kecil, mungkin masalahnya yang berat, besar. Tetapi kadar permasalahan dalam hidup itu bisa berbeda-beda. Namun kebanyakan permasalahan manusia itu hampir sama. Yaitu seperti kesulitan dalam keuangan, terlilit hutang, permasalahan usaha, permasalahan keluarga, dan juga permasalahan-permasalahan lainnya. Ujung-ujungnya masalah-masalah tersebut membawa manusia menjadi putus asa, ada yang sampai stres, ada yang depresi, ada yang bahkan bunuh diri. Tetapi jujur, permasalahan tersebut bukanlah permasalahan yang terbesar yang di dalam kehidupan manusia. Mungkin Anda akan menanyakan, kok musuh bisa mengatakan hal seperti itu? Ini bukan saya yang katakan. Tetapi Raja Salomo mengatakan apa? Persoalan terbesar yang dihadapi oleh semua manusia bukan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan itu. Tetapi adalah masalah persoalan hati. Malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat satu bagian Alkitab. Amsal 4 ayat 23. Mari kita buka Amsal 4 ayat 23. Saya ingin membaca satu nats ini aja, satu ayat ini aja. Di sana dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Salomo mengatakan kepada kita apa? Kita harus menjaga hati kita karena dari sana terpancar kehidupan. Hati adalah area yang penting dalam kehidupan kita. Hati adalah area yang mengatur, mengarahkan setiap kata yang ingin kita ucapkan, setiap hal yang kita kerjakan. Dari hati itu muncul motivasi, dari hati muncul rencana, dari hati timbul perasaan, dari hati kemarahan diungkapkan, dari hati keluarlah pikiran-pikiran, perkataan dan tindakan. Dan dari menjaga hati inilah akan terpancar kehidupan manusia yang serupa dengan Allah. Dari hati juga akan terpancar kehidupan yang memuliakan Allah. Nah, makanya Salomo mengatakan bukan masalah-masalah sehari-hari itu yang paling besar, tetapi yang paling besar di dalam kehidupan manusia adalah bagaimana menjaga hati. Satu kata hati yang simpel, tetapi di dalam Alkitab itu kalau dihitung-hitung ada lebih kurang 678 ayat yang mencatat kata hati itu. Kita tahu hati ini penting, tetapi seringkali kita tidak menjaga hati ini. Kita lebih memperhatikan apa yang dilihat orang lain. Kita lebih memperhatikan performance kita lebih menjaga bagaimana tampilan luar kita. Seringkali kita bertanya, bagaimana penampilanku? Ya kan? Kita lebih memperhatikan apa? Bagaimana penilaian orang akan penampilanku. Bagaimana penilaian orang akan pekerjaanku. Bagaimana penilaian orang akan pelayananku.
Kita lebih peduli akan penampilan kita di mata orang lain. Walaupun itu penting, tetapi bukan itu yang terpenting. Saya kasih contoh yang lain lagi Bapak Ibu sekalian. Kita melihat seseorang yang bekerja keras, kita bisa memuji dia. Wah, ini orang bekerja keras sekali. Dari luar kelihatannya pekerja keras, tetapi mungkin saja di dalam hatinya beda dengan yang kita lihat. Dari penampakan luarnya kelihatan kalau bisa 24 jam itu dia terus menerus bekerja. Seorang yang sangat komitmen terhadap pekerjaannya. Tetapi di dalam hatinya mungkin dia adalah seorang yang mempunyai pikiran dengan iri hati. Kenapa saya katakan iri hati? Motivasi dia bekerja keras karena dia merasa kalah bersaing dengan yang lain. Dia melihat yang lain punya ini, dia melihat yang lain punya itu, sedangkan dia melihat sendiri itu, aku serba kekurangan, aku tidak punya ini, aku tidak punya itu. Makanya dia bekerja keras supaya dia bisa mendapatkan itu. Nah, apa motivasinya? Iri hati. Mungkin dia pekerja keras, tetapi di dalam hatinya dia adalah seorang yang minder. Dia merasa tidak dihargai orang lain, sehingga dia mau menutupi kekurangannya dengan bekerja keras, supaya menunjukkan hasil dan dihargai orang lain. Semuanya dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab kita juga melihat beberapa tokoh yang tidak menjaga hatinya. Salah satunya, Kain. Kalau kita membaca Kejadian pasal 4, ya, kita akan melihat bagaimana Kain tidak bisa menjaga hatinya yang dengan mengendalikan emosinya. Kain merasa iri hati karena korban persembahannya tidak diterima Allah. Sedangkan korban persembahannya adiknya itu diterima oleh Allah. Lalu Kain menjadi panas hati. Padahal Allah tahu, Allah sudah memperingatkan dia. Allah di sana mengatakan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tetapi sayang sekali dia tetap tidak bisa menjaga hatinya. Emosinya meluap-luap. Dan akhirnya dia buat perencanaan keji. Dan dia bunuh adiknya Habel. Itulah pembunuhan pertama di muka bumi ini. Itu terjadi karena apa? Karena dia tidak bisa menguasai hatinya. Dia kehilangan anugerah Tuhan. Dia kehilangan adiknya sendiri. Bahkan dia kena kutukan. Contoh yang kedua. Kita tahu tokoh ini juga Simson. Kalau kita baca di Hakim-Hakim pasal 16 kita akan melihat bagaimana Tuhan memilih dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan mengatakan kamu gak boleh ini, gak boleh itu, kamu harus menjaga kesucian hatimu. Tetapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan. Nah kita tahu Simson itu adalah orang yang diurapi Allah, punya kekuatan yang luar biasa dan dia bisa hancurkan ribuan tentara Filistin. Dengan rahang keledai. Dia bertarung melawan singa dan dikalahkannya singa itu. Alkitab mencatat bahwa Simson adalah orang yang luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ada satu kelemahannya, yaitu ia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan. Akhirnya apa yang terjadi? Simson jatuh hati kepada seorang perempuan yang bernama Delilah. Dia jatuh kepada perempuan itu yang penuh dengan rayu tipuan. Karena dia tidak bisa jaga hatinya untuk tetap kudus, tetap benar di hadapan Tuhan. Akhirnya dia menyerahkan kekuatannya itu kepada seorang perempuan. Dia ceritakan apa rahasia dari kekuatannya itu. Dan dia kalah. Tuhan meninggalkan dia. Orang Filistin berhasil menangkap dia. Kedua matanya dicongkel. Ia dibelenggu, ia dipenjara. Bahkan dia menjadi bahan olok-olokan. Padahal dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Tetapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya, akhirnya dia kehilangan anugerah dan urapan Tuhan. Dan Bapak Ibu sekalian, dua contoh yang kita boleh menyaksikan bagaimana kehidupan mereka dipilih Tuhan, tetapi mereka jatuh. Karena apa? Tidak bisa menjaga hatinya. Bagaimana dengan kita? Seringkali kita juga begitu.
Di tengah-tengah masa pandemi ini, tekanan akan virus ini begitu besar di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa kemana-mana, bahkan ke gereja pun juga tidak bisa. Kita merasa bahwa hidup ini sangat membosankan sekali. Work from home, stay at home, diam diri di dalam rumah. Akhirnya menjadi sensitif, akhirnya ketemu dengan istri bertengkar, ketemu dengan anak-anak ribut. Kita tidak bisa menjaga hati kita. Bahkan di tengah-tengah masa-masa ini, usaha tidak jalan, usaha sudah termakan modal, kerjaan nggak ada. Dan yang paling parah apa? Kita takut kena virus karena kita tidak bisa melihat keberadaan dari virus itu. Sedangkan kehidupan kita harus terus jalan, biaya hidup terus jalan. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, kalau kita tidak dewasa rohani, kalau kita tidak jaga hati, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu akan jadi negatif. Banyak omelan, banyak sungut-sungut, dan pelayanan pun menjadi mundur. Kerohanian kita pun menjadi mundur. Kita katakan di manakah Tuhan? Kita mengeluh, seakan-akan kita tidak melihat Tuhan lagi. Seakan-akan kita tidak punya Tuhan lagi. Seakan-akan kehidupan kita itu jauh dari Tuhan. Dan Tuhan itu jauh dari kita. Begitu ada hal yang tidak enak sedikit, kita langsung marah-marah. Kita langsung melampiaskan emosi kita. Supplier kita yang mendesak supaya hutang kita cepat dibayar. Sedangkan usaha kita sendiri tidak jalan. Lalu di tengah-tengah tekanan itu kita marah-marahi dengan penuh kejengkelan sampai terjadi pertengkaran dan kesalahpahaman besar. Akibatnya sejak saat itu hubungan kita dengan supplier kita menjadi putus dan kita sendiri yang rugi. Kita tidak bisa jualan barang merek itu lagi. Kalaupun mau terus jualan, kita harus mulai membangun satu hubungan yang baru lagi dengan supplier itu. Bahkan seandainya tetap bisa berhubungan dengan mereka, suasananya sudah kaku dan serba tidak enak. Malam ini Tuhan mengingatkan kepada kita apa? Firman Tuhan mengingatkan kita, jaga hati. Apabila hatimu dipenuhi dengan kemarahan, selalu akan mengeluarkan kata-kata yang pedas. Apabila hatimu dipenuhi dengan film-film porno, engkau akan menjadi budak nafsu. Apabila hatimu dipenuhi dengan ketidakpuasan, engkau tidak akan pernah merasakan hidup yang diberkati dan berlimpah dengan anugerah Tuhan. Engkau akan kehilangan anugerah kebahagiaan di dalam hidup ini. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak punya teman? Kalau Anda punya masalah, Anda akan berbicara dengan dia. Kalau Anda ketemu dengan dia, Anda bisa ngobrol banyak hal. Tetapi pada waktu berbicara dengan dia pada waktu dia mengucapkan kalimat-kalimat, Anda akan merasa bahwa Anda seakan-akan lagi disiram dengan air dingin. Anda kecewa mendengar setiap kata-kata yang diungkapkan dia. Karena dia adalah seorang yang sangat pesimis. Pernah ketemu orang yang kalau Anda berbicara dengan dia akan mendengarkan, dia akan dengan antusias memberikan hal-hal yang baru. Dia akan membawakan Anda keluar dari permasalahan tersebut. Dia akan memberikan kata-kata yang penuh sukacita karena dia ada bersama dengan Tuhan. Hatinya dekat dengan Tuhan. Engkau akan merasakan suka sekali dekat dengan dia karena setiap kata-kata yang diucapkan oleh dia itu sangat memberkati Anda. Nah, inilah perbedaan antara orang yang hatinya terpaut kepada Tuhan dengan hati yang tidak dijaga, yang tidak dekat dengan Tuhan. Kalau keadaan hati kita yang tidak terpaut dengan Tuhan, kita biarkan terus-menerus. Lama-kelamaan hati kita juga akan mengalami perubahan. Sampai ada orang yang punya hati penipu, hati yang pezina, hati yang koruptor, hati dan seterusnya. Menipu bukan lagi masalah. Sudah menjadi makanan sehari-hari. Berhubungan seks di luar nikah tidak masalah. Sudah kerap dilakukan. Korupsi atau menyuap menjadi suatu hal yang dengan mahirnya kita bisa lakukan. Berjudi menjadi seperti kegiatan sehari-hari. Tidak ada lagi penguasaan diri. Dan perasaan berdosa melakukan hal-hal tersebut rasanya sudah hilang jauh dari hidup kita.
Bahkan yang paling celaka Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar khotbah malam ini pun, khotbah yang seperti ini pun yang menyuruh kita untuk menjaga hati pun, kita tidak merasa bahwa kita perlu berubah. Kita merasa, tenang-tenang saja. Itu khotbah bukan berbicara kepada saya. Hati-hati kalau sampai Anda mengalami keadaan seperti itu. Kita harus cepat-cepat bertobat, kita minta ampun sama Tuhan. Minta roh yang takut akan Tuhan menguasai kembali hati kita. Kita harus tinggalkan dosa dan kita sungguh-sungguh harus berubah. Firman Tuhan berbicara kepada kita malam ini. Jaga hati. Jaga hati kita tetap benar, jaga hati kita tetap kudus, jaga hati kita tetap setia, jaga hati kita tetap taat, jaga hati kita tetap lurus. Maka anugerah Allah akan turun dan berkat Tuhan melimpah di dalam hidup kita. Semuanya itu dari mana? Hatimu. Hatimu berpaut kepada Tuhan sebagai sumber kebenarannya. Kalau hatimu tidak terikat dengan Tuhan sebagai sumber kebenaran, maka engkau akan melakukan hari-hari yang penuh dosa. Karena engkau jauh dari Tuhan. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan, itu adalah sumber kehidupan bagi kita. Itulah sebabnya Salomo mengajarkan kita, menasehati kita malam ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di sana dikatakan waspada itu means berjaga-jaga. Senantiasa berjaga-jaga, berdoa, memohon Tuhan, Tuhan jaga hatiku ini. Seperti Daud mengatakan, tiliklah hatiku ini Tuhan. Kita harus selalu introspeksi hati kita ini di hadapan Tuhan. Apakah hati kita ini benar di hadapan Tuhan? Apakah hati ini masih murni dikuasai oleh Roh Kudus? Ataukah hati ini sudah bebal, tidak peka lagi akan suara Tuhan? Bapak Ibu sekalian, mari jaga hati kita. Engkau bapak-bapak yang menjadi suami, kalau engkau bisa menjaga hati saat istrimu melakukan pekerjaan yang salah, ataupun istrimu berkata yang tidak-tidak, engkau lebih dari pemenang. Karena engkau bisa menguasai emosimu. Bagi ibu-ibu yang mempunyai status sebagai istri, kalau engkau bisa jaga hati saat suamimu buat kesalahan, saat suamimu mengecewakan engkau bisa jaga hati. Engkau lebih dari pemenang. Bagi kita yang bekerja di luar, kalau engkau bisa jaga hati saat teman-teman sekerjamu mengajak korupsi, mengajak mencuri uang perusahaan, mengajak engkau mencuri waktu untuk bekerja di perusahaan, dan engkau katakan tidak, engkau lebih dari pemenang. Bagi kita yang berusaha di luar, bagi kita yang membuka toko, bagi kita yang membuka pabrik, bagi kita yang menjadi pengusaha. Kalau engkau bisa jaga hati dan tidak melakukan cara-cara bisnis yang kotor seperti yang dilakukan pengusaha lain, engkau lebih dari pemenang. Bagi engkau anak muda, kalau engkau bisa jaga nafsu dan kemurnian hidupmu sampai hari pernikahan, engkau lebih dari pemenang. Bagi adik-adik sekolah, pelajar, mahasiswa, kalau engkau bisa melakukan tugas studimu dengan tanggung jawab dan disiplin, engkau lebih dari pemenang. Bapak-Ibu sekalian, saudara-saudariku, semua itu dimulai dari apa? Jaga hatimu. Jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan. Hubungkan dengan Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus yang menguasai hati kita, memimpin kita, membimbing kita, membawa kita untuk senantiasa setiap hari dekat dengan Tuhan. Setiap hari selalu evaluasi, peka akan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Dan itulah kita menjaga hati kita. Supaya semua yang terpancar dari kehidupan kita itu adalah berkat-berkat Tuhan. Dan hidup kita senantiasa dipenuhi dengan anugerah Tuhan. Mau Bapak Ibu sekalian? Malam ini saya ingin mendoakan Anda sekalian. Saya ingin menyerahkan Anda sekalian kepada Tuhan. Saya ingin hati Anda tetap
dekat dengan Tuhan, tetap terpelihara dengan baik. Dan seperti nasihat Salomo buat malam ini, jaga hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Biar seperti lagu ini, biarlah menjadi permohonan doa kita di malam ini. Tuhan jaga hatiku lebih dari segalanya, karena dari hatiku terpancar kehidupanku. Tuhan tahirkan hatiku, perbaharuilah batinku. Oh Roh Kudus tinggal dalamku, agar ku miliki roh yang teguh. Tuhan jaga hatiku, Tuhan jaga hatiku lebih dari segalanya, karena dari hatiku terpancar kehidupanku. Tuhan tahirkan hatiku, perbaharuilah batinku. Oh Roh Kudus tinggal dalamku, agar ku miliki roh yang teguh. 主啊，保守我的心，主啊，保守我的心，胜过保守我的一切，因为你神的国效是由我的心里发出。哦，恳求主接近我心，为我造一个清洁的心，恳求圣灵住在我里面，使我重新有站着的灵。Mari Bapak Ibu sekalian, taruh tangan kiri Anda di dalam hati Anda. Saya ingin mendoakan buat Anda semuanya. Bapa kami di surga, di malam ini kami datang kepadamu. Melalui firman-Mu di malam ini mengajarkan kami, menyadarkan kami sekali lagi, kami mau jaga hati. Bapak kami mau mempersembahkan setiap hati kami, setiap hati jemaat-Mu, setiap hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkau tahu pergumulan mereka di dalam hati mereka. Hamba-Mu memohon Tuhan berikan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang dekat dengan Tuhan, hati yang peka akan suara Tuhan. Sehingga mereka senantiasa mendengar suara Tuhan yang memimpin hidup mereka. Yang memimpin setiap kata-kata yang dikeluarkan, setiap tindak tanduk mereka. Itu keluar dari hati yang murni. Karena mereka punya Roh Kudus yang memimpin. Hidup mereka dekat dengan Tuhan. Hidup mereka berpaut terus dengan Tuhan. Hati yang terus diserahkan kepada Tuhan. Dan memohon Tuhan, setiap hari tilihlah hati-hati kami ini. Supaya hati ini boleh kami persembahkan sebagai persembahan yang terbaik kepada Engkau Bapa. Supaya kami di dalam menjalani hari-hari kami menjadi seorang anak Tuhan yang dengan hati yang murni, yang boleh memberkati banyak orang. Bapak kami tahu di tengah-tengah setiap anak-anak-Mu punya permasalahan.
punya pergumulan hidup. Tetapi jangan biarkan hidup mereka makin hancur karena hati mereka tidak terpaut dengan Engkau. Biarlah menghadapi kesulitan apapun, pergumulan apapun, hati yang murni ini mereka pakai, sehingga mereka menyerahkan setiap pergumulan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu di dalam malam ini. Karena kami semuanya mau hati kami dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.